sedikit saja topik tentang Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui Palestina itu kasusnya tanah milik mereka, rumah milik mereka. Lalu datang orang bertamu. Orang bertamu ini kemudian merampas milik tuan rumah, lalu mengusir tuan rumah. Maka apa sikap tuan rumah? Mempertahankan milik dia. Sama macam kita. Dulu di negeri kita, karena ini kampung kita, ini tanah kita, ini ladang kita, ini kebun kita, asetnya semua punya kita, tiba-tiba datang orang menjajah. Dia mengaku milik dia, dia menguasai aset kita, hasilnya untuk dia, dibawa ke negara dia. Apa dilakukan oleh ulama kita? Berjihad. Mereka berjihad, masyarakat digerakkan berjihad, sehingga seluruh elemen masyarakat berjihad. Palestina terjadi itu juga. Maka Bapak Ibu, poin pertama yang perlu dipahami, Palestina itu negerinya, asetnya, bangsanya, rumahnya itu dirampas, sehingga berhak mereka untuk mempertahankan dan memperjuangkan, mengembalikan yang menjadi milik dia. Itu poin pertama. Sehingga jangan kira Bapak Ibu, ini Palestina ini tidak sayang dengan masyarakat. Ini orang Palestina ini membabi buta. Bukan. Dia sedang pertahankan apa menjadi haknya dia. Sayangnya, dia tidak bisa disokong langsung oleh negara lain. Sementara Israel bisa disokong oleh negara lain. Kenapa tak bisa disokong negara lain? Tak usah kita tanya lagi. Payah untuk menjawabnya. Karena masalahnya ada pada kita. Kan tetangga saya Palestina itu bukan satu, Arab semua itu. Timur Tengah itu kan tetangga dia semua. Israel itu kan istilahnya datang di jantung, di tengah Timur Tengah. Mestinya kalau ibarat kayu ada parasit, parasit itu kecil, tinggal disentil dikit lepas. Cuma masalahnya nyentil tak ada. Semuanya merasa ini lebah ngancam kita semua. Sehingga setiap orang merasa takut untuk mengibas lebah tadi. Ujung-ujungnya lebah itu makin lama makin banyak, makin kuat. Maka setiap orang makin ketakutan dengan lebah tadi. Akhirnya begitulah. Jadi Bapak Ibu, jangan salah persepsi. Palestina ini kok ngeyel betul, kok nggak mau damai. Ya gimana? Tanahnya dirampas, asetnya dirampas, tiba-tiba dipaksa dia untuk berdamai, tiba-tiba untuk merelakan milik dia. Coba aja ke barang kita gitu, coba aja ke rumah kita gitu. Negara kita dulu juga sama seperti Palestina, berjuang juga. Kalaulah tak berjuang ulama kita dulu, tak berjuang masyarakat kita dulu, mungkin kita tak pernah merasakan ibadah seperti ini. Itu poin pertama. Poin kedua, hari ini kenapa banyak dikumpulkan bantuan segala macam? Itu bantuan itu bukan untuk biaya perang. Masyarakat sipil korban perang. Yang korbannya sangat banyak. Kalau tak silap saya sudah lebih 10.000 yang meninggal. Dan 4.000 diantaranya itu anak-anak. Sehingga kalau dibuat kalkulasi waktu sejak tanggal 7 Oktober sampai hari ini, mungkin setiap 10 menit satu anak meninggal. Artinya, sudah banyak hal-hal tidak manusiawi terjadi di situ, dan kalaulah tak disupport dari luar, mereka mungkin mati kelaparan semua. So hari ini di Arab itu musim dingin, Pak. Musim dinginnya jangan bayangkan dengan Alhan panjang, jangan bayangkan dengan Payakumbuh, dengan Bukit Tinggi, dengan Padang Panjang. Enggak. Saya lama di Mesir, Pak, 8 tahun lebih kurang di Mesir. Mesir itu dengan Palestina bertetanggaan. Di Mesir kalau sudah musim dingin, itu suhu bisa 3 derajat, Pak. Kalau sudah ke Sinai, itu bisa salju muncul. Sinai dengan Palestina itu bertetanggaan. Jadi dinginnya itu jangan kira macam kita, kalau hujan lagi lebat bukan baru, lalu kita kedinginan. Belum seberapa dingin kita tuh. Jadi jangan bayangkan dingin yang itu. Dingin mereka bisa menggigil saking dinginnya. Maka perlu diketahui, kalau kita hari ini dan banyak lembaga menghimpun dana, itu menghimpun dana untuk manusia-manusia yang saat ini hidup, yang saat ini rumah mereka hancur, yang mereka luka, yang anak mereka kehilangan orang tua segala macam, itu yang disupport. Kemudian
Kita sudah tengok hari Sabtu tanggal 4 November kemarin, itu pemerintah Indonesia itu secara resmi melepas bantuan. Artinya bantuan itu diupayakan dengan jalur legal. Yang legal aja payah masuk, apalagi ilegal. Sehingga jangan mudah curiga bahwa bantuan sosial itu sampai atau tidak. Kalau tak sampai mungkin ada oknum, tapi jangan gara-gara oknum kita menghukum seluruhnya. Karena banyak pihak yang memang mereka berusaha amanah lalu sampai ke situ. Contohnya dibuat oleh Basnas, oleh lembaga-lembaga yang bermitra dengan Basnas kemarin. Itu ada informasi resminya, negara yang menginformasikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita tak mau bantu itu usah bantu saja, tapi jangan berpikir aneh-aneh. Jangan berpikir ini fitnah, ini tidak sampai, ini dia berusaha untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak semua begitu. Ada 1-2, tapi 1-2 itu jangan jadikan hukum untuk keseluruhan. Di mana-mana tak ada yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, kata kita. Selalu saja ada 1-2 kasuistik yang itu sangat bisa ditolerir. Jangan gara-gara 1-2 kasus semuanya dianggap tidak sampai, semuanya dianggap khianat, semuanya mencari keuntungan pribadi. Tidak. Jadi kalau kita tak mau bantu ya tak usah aja. Tapi jangan sampai berpikir tidak baik lalu memprovokasi orang dan semuanya menjadi berpikir negatif. Tak peduli, usah peduli sendiri, tak peduli sendiri saja. Jangan dibawa orang berpikiran negatif. Saya kira itu. Kalau badan sehat, umur panjang, hari Jumat nanti pada maghrib kita kumpul di Masjid Raya An-Nur. Setelah Isya kita mulai tabligh akbar, penggalangan dana dari Bumi Melayu Riau untuk Palestina. Informasi tadi dari lembaga-lembaga di Riau yang menghimpun dana sudah lebih kurang terhimpun 2,6 miliar. Ada Basnas, ada Dompet Duafa, ada Rumah Zakat, ada Izi. Itu data mereka. Jika digabungkan semua lembaga-lembaga yang ada di Riau, baik mereka punya afiliasi langsung ke pusat, lalu melalui lembaga mereka pusat digabungkan, itu sudah hampir lebih kurang 2,6 miliar sampai tadi data terhimpun. Nanti di hari Jumat kita coba tengok lagi berapa totalnya di Riau ini terhimpun, baik melalui lembaga yang ada di Riau atau lembaga yang cabangnya ada di Riau tapi mereka bercabang di pusat menyalurkan. Insya Allah kita update sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, moga-moga manfaat.